in nearly 40 years. The toy is yours. The toy is yours. Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Pada video kali ini, saya akan menceritakan film animasi yang berjudul Ted the Lost Explorer yang ketiga. Film ini menceritakan tentang petualangan Ted si arkeolog magang bersama teman-temannya mencari tablet jamrut kuno yang mempunyai kekuatan supranatural. Bagaimana keseruannya? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan Ted bersama anjing peliharaannya yang sedang meneliti simbol kuno di dalam sebuah gua. Namun dirinya tiba-tiba dimarahi oleh para arkeolog lainnya. Mereka berkata kalau Ted cuma seorang arkeolog magang yang bertugas untuk membantu mereka di tempat itu. Secara tak sengaja, Ted menekan simbol yang ada pada dinding gua, yang membuat dirinya bersama anjingnya Jeff masuk ke sebuah ruangan rahasia di gua itu. Di sana Ted menemukan sebuah sarkofagus Mesir, dan dia tak tahu bagaimana bisa benda itu berada di Meksiko. Belum jauh melangkah, tiba-tiba terjadi sesuatu. Seluruh tempat itu perlahan mulai runtuh, yang membuat Ted bersama Jeff hampir terjatuh ke dalam jurang. Untungnya pacar Ted yaitu Sarah langsung datang menyelamatkan mereka. Sarcophagus? Atas kejadian itu, Ted lagi-lagi dimarahi oleh para arkeolog lainnya, yang mana Ted hampir membuat mereka gagal menemukan harta karun Raja Pakal. Ted lalu menjelaskan mengenai sarkofagus yang ditemukannya. Akan tetapi mereka tak percaya dan malah mentertawai dirinya. Si arkeolog senior lalu memutuskan untuk memecat Ted dari tim mereka. Tanpa basa-basi, Ted kemudian bersiap-siap untuk kembali pulang dengan membawa sebuah kalung yang ditemukan oleh Jeff dari gua sebelumnya. Namun dari kejauhan seseorang melihat Ted membawa kalung tersebut. Kemudian ia melaporkannya pada seorang wanita. Beberapa waktu kemudian, Ted akhirnya kembali ke apartemennya. Namun ketika masuk ke kamarnya, Ted merasa ada yang aneh. Tempat itu sudah dipenuhi oleh barang-barang. Secara perlahan dia lalu berjalan menuju kamar mandi. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat seseorang ada di sana. Ternyata itu adalah si Mumi sahabatnya yang selama 2 bulan belakangan tinggal di tempat itu. Si Mumi ternyata sudah tergila-gila dengan internet. Dia juga yang sudah memesan semua barang-barang itu secara online. Dan itu dilakukannya menggunakan uang tabungan Ted. Hal itu pun membuat Ted sangat kesal padanya. Sementara di lain sisi, para arkeolog berhasil mengangkat sarkofagus yang disebutkan oleh Ted. Sarkofagus itu kemudian dibawa ke fakultas di Chicago untuk diteliti. Kembali lagi pada Ted yang sedang mengikuti kelas arkeolognya yang sangat membosankan. Sehabis dari kelasnya, seorang wanita misterius bernama Victoria tiba-tiba meneleponnya. Wanita itu meminta Ted memasuki sebuah mobil yang sudah disiapkan untuknya, yang mana mereka akan membahas apa yang ditemukan oleh Ted di Meksiko. Beberapa waktu kemudian, Ted akhirnya bertemu dengan Victoria, wanita yang sangat terobsesi dengan dunia supranatural. Di sana mereka kemudian mulai membahas tentang sejarah Mesir. Konon ada seorang Firaun bernama Cheops yang harus melawan penyihirnya yang bernama Hermes. Legenda berkata kalau sang penyihir menciptakan sesuatu dengan kekuatan para dewa, dan benda itu bernama tablet jamrut. Berkat kekuatan tablet itu, sang Firaun mencapai puncak kejayaannya. Namun di lain sisi, Cheops mulai muak dengan sang Firaun karena sang Firaun tidak mengakui jasa-jasanya. Dia lalu hendak menggunakan tablet itu untuk menggulingkan sang Firaun. Dia lalu menciptakan mantra untuk melepaskan binatang buas dari neraka. Tapi sang Firaun mengetahui rencananya. Sang Firaun lalu menyembunyikan tablet itu agar tak pernah lagi digunakan. Legenda itu pun menyebar ke seluruh dunia. Para penakluk besar pun mulai mencari tablet itu ke seluruh dunia. Namun dari mereka semua hanya Napoleon yang berhasil menemukannya.
Namun dia tak bisa mengendalikan kekuatan tablet itu yang sangat besar. Dan itu membuat Napoleon sangat takut jika tablet itu akan jatuh ke tangan musuhnya. Dia lalu memerintahkan agar tablet itu dikembalikan ke tempat persembunyiannya dan juga menghapus semua jejak keberadaannya. Namun arkeolognya yang bernama Dominique Vivandenon meninggalkan sebuah ukiran yang mengarah pada tablet tersebut. Victoria pun sangat yakin kalau ukiran itu berada pada kantor lama Dominique yang ada di Prancis, yang saat ini telah diubah menjadi sebuah museum. Namun kantornya menghilang ketika gedung tersebut direnovasi. Semua informasi itu diketahui Victoria dari buku harian Dominique, yang pada sampulnya terdapat sebuah pecahan dari tablet Jamrud. Dan benda itu mulai bersinar sejak 3 hari yang lalu, tepat di saat Ted menemukan sarkofagus. Victoria lalu menjelaskan kalau sarkofagus itu berisi peninggalan Hermes sang penyihir, yang di dalamnya mungkin terdapat petunjuk yang mengarah ke tablet tersebut. Dan sarkofagus itu bisa dibuka menggunakan kalung liontin yang ditemukan oleh Jeff. Victoria lalu meminta bantuan Ted untuk menemukan tablet tersebut. Hal itu pun membuat Ted kembali bersemangat. Dia berpikir kalau ini merupakan kesempatan baginya untuk menjadi seorang arkeolog yang diakui oleh semua orang. Dengan penuh semangat, Ted lalu memberitahukan semuanya pada Sarah. Namun Sarah malah meminta Ted untuk tidak percaya pada Victoria, yang mana Sarah sudah mengetahui semuanya tentang Victoria karena mereka dulu satu sekolah. Akan tetapi Ted tak peduli. Secara diam-diam dia menyelinap ke fakultas di mana sarkofagus itu disimpan. Menggunakan liontin yang ditemukannya, Ted lalu membuka sarkofagus tersebut. Namun apa yang diharapkannya tak sesuai dengan kenyataannya. Hanya terdapat sebuah boneka aneh yang dirantai di dalamnya. Tanpa sepengetahuan Ted, si mumi yang merasa kasihan kemudian membuka rantai boneka tersebut. Sesaat setelah itu hal aneh kemudian mulai terjadi. Boneka itu mulai memancarkan cahaya hijau ke seluruh ruangan itu. Kemudian mulai menarik mereka semua masuk ke dalam sarkofagus. Di antara mereka semua hanya Ted yang berhasil selamat. Di saat keluar dari sarkofagus itu, si mumi bersama hewan peliharaan Ted mulai bertransformasi, seperti tubuh Jeff dan Beljohnny yang menyatu. Sementara si mumi berubah menjadi makhluk setengah buaya. Karena sangat panik, si mumi malah membuat kekacauan di tempat itu. Dan tak sengaja mereka merusak barang-barang peninggalan sejarah. Control my legs, do you not understand? Ow! I can't! Tiba-tiba alarm peringatan berbunyi. Dengan cepat mereka pun langsung kabur dari tempat itu. Namun Ted harus merelakan tasnya tertinggal di tempat itu. Melihat apa yang terjadi, Ted pun sangat yakin kalau si mumi bersama hewan peliharaannya sudah dikutuk. Dan kutukan itu pasti berasal dari tablet Jamrud yang sedang dicarinya. Singkat cerita, Ted lalu memutuskan untuk berangkat ke Prancis. Sementara itu, kekacauan yang terjadi di fakultas mulai diselidiki oleh polisi. Mereka pun akhirnya menemukan tas milik Ted yang tertinggal di tempat itu. Melihat itu, Sarah pun segera pergi untuk menemui Ted. Akan tetapi dirinya langsung dijemput oleh Victoria. Victoria lalu memberitahukan di mana Ted dan apa yang sedang dicarinya. Jauh di tempat yang berbeda, Ted bersama si mumi akhirnya sampai di Museum Louvre yang ada di Prancis. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil menemukan kantor lama Dominique. Secara perlahan mereka memasuki tempat itu, sembari mencari ukiran yang disebutkan oleh Victoria sebelumnya. Namun tiba-tiba mereka sangat dikagetkan oleh kemunculan satu mumi hidup yang tinggal di tempat itu. Dia bernama Ramona, sang Firaun wanita yang tidak tercatat di dalam sejarah. Ramona berkata kalau Dominique lah yang sudah menemukannya, dan ia sudah bersembunyi di tempat itu selama 200 tahun. Ted lalu meminta bantuannya untuk menemukan tablet Jamrud yang sedang mereka cari. Awalnya Ramona tak berniat untuk membantu mereka, sampai tiba-tiba para polisi datang ke tempat itu untuk menangkap Ted. Bersama-sama mereka lalu kabur dari tempat itu. Namun para polisi itu tak mau menyerah.
Kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka. Namun pada akhirnya Ted bersama rombongannya berhasil meloloskan diri. Setelah itu Ramona kemudian membuat kesepakatan dengan Ted. Dia meminta Ted untuk membuat namanya menjadi terkenal, yang mana dia ingin namanya tercatat di dalam sejarah. Dengan demikian dia akan membawa Ted menuju tablet Zamrud. Sementara itu hal aneh mulai terjadi pada si Mumi, yang mana dia berubah menjadi monster berkepala buaya. Tapi beruntung Ramona bisa menjinakkannya. Ramona berkata jika kutukan itu akan menjadi permanen jika mereka tak segera menemukan tablet itu untuk menyembuhkannya. Setelah itu mereka kemudian berangkat ke Mesir, tempat di mana ukiran yang dibuat oleh Dominic berada. Sementara di lain sisi, Sarah dan Victoria sedang memeriksakan terlama Dominic. Apa yang mereka cari pun akhirnya berhasil ditemukan, yaitu sebuah peta yang memperlihatkan sebuah gurun yang ada di Mesir. Sarah kemudian meminta bantuan para arkeolog senior. Scene lalu berganti. Ted bersama rombongannya akhirnya sampai di Mesir. Ramona kemudian memandu mereka menuju sebuah gua yang ada di balik air terjun, yang di dalamnya terdapat sebuah kunci untuk menemukan tablet Zamrud. Namun belum lama mereka di sana, para polisi datang mengepung mereka, dan itu membuat mereka sangat panik. Ted lalu mulai menyalahkan si Mumi karena postingannya di Instagram yang membuat keberadaan mereka diketahui. Tak hanya itu, dia juga sudah mencoret lukisan Mona Lisa ketika berada di Prancis. Akibat kelakuan si Mumi lantas membuat Ted sangat marah. Dia lalu berujar kalau si Mumi hanya menjadi beban baginya. Dan secara mengejutkan, si Mumi malah berubah menjadi monster ketika mendengar ucapan Ted. Ted dan Ramona kemudian menggunakannya untuk kabur dari tempat itu. Namun ketika sampai di gurun, si Mumi malah berubah ke wujudnya semula. Scene kemudian berganti. Sarah bersama Victoria akhirnya berhasil menemukan tempat seperti yang tergambar di peta. Tapi mereka tak menemukan apa-apa di sana, selain sebongkah batu besar biasa. Hal itu lantas membuat para arkeolog sangat kesal pada Victoria, karena kedatangan mereka jauh ke tempat itu berakhir sia-sia. Mereka lalu memutuskan untuk kembali. Di waktu yang sama, Ted bersama para mumi juga tiba di tempat itu. Ted kemudian meminta bantuan si Mumi untuk mengalihkan perhatian mereka, sementara dirinya akan masuk ke dalam gua tersebut. Namun di dalam tempat itu dia malah bertemu dengan Sarah. Bersama-sama mereka lalu memasangkan kunci yang didapatnya pada sebongkah batu. Secara perlahan bongkah batu itu kemudian mulai berubah dan mulai memperlihatkan sebuah ukiran. The map. Pada batu itu tertulis kalau tablet yang mereka cari berada di bawah piramida. Tanpa mereka ketahui, Victoria diam-diam menguping pembicaraan mereka. Ted lalu memanggil para arkeolog untuk melihat apa yang ditemukannya. Setelah melihatnya, mereka pun percaya jika tablet itu benar-benar ada. Sedangkan itu Victoria mulai bersikap sangat aneh, yang mana dia ingin mendapatkan tablet itu untuk menguasai dunia. Ternyata pecahan tablet yang ada pada Victoria mulai merasuki pikirannya. Dia lalu mengurung mereka semua di dalam gua tersebut, dan setelah itu dia segera pergi menuju piramida. Sementara Ted bersama yang lain berusaha untuk keluar dari gua tersebut. Namun ketika berhasil, para polisi sudah menunggu mereka di luar. Mereka semua kemudian ditangkap dan dibawa pergi dari tempat itu. Atas apa yang terjadi, Ted pun hanya bisa pasrah. Dia juga merasa sangat bersalah, terlebih setelah melihat kondisi si Mumi yang semakin tidak berdaya. Namun si Mumi sama sekali tidak menyalahkan Ted. Dia malah berkata kalau Ted merupakan sahabat terbaiknya. Tiba-tiba Ted kemudian mendapatkan sebuah ide. Dia mengambil mainan si Mumi yang membuatnya sangat marah. Kemarahannya lantas membuatnya berubah kembali menjadi monster. Mereka kemudian menggunakannya untuk melarikan diri. Mereka lalu bergegas menuju piramida. Namun sayangnya mereka sudah terlambat. Victoria sudah lebih dulu mendapatkan tabletnya.
Melihat itu, Sarah meminta Victoria melawan kekuatan jahat yang ada di dalam dirinya. Namun sayang, usahanya sia-sia. Dengan tablet itu, Victoria kemudian mengubah si mumi menjadi monster yang sangat ganas. Tak berhenti sampai di sana. Dia juga mulai membangkitkan monster jahat dari neraka. Sementara Ted harus bersusah payah menghindari kejaran si monster. Dalam situasi itu, Ted tiba-tiba mendapatkan sebuah ide, yang mana dia memancing monster itu berlari ke arah Victoria. Usaha Ted pun akhirnya berhasil. Monster itu menabrak Victoria, yang kemudian melepaskan tablet itu darinya. Dengan cepat Ted langsung mengambil tablet tersebut, kemudian menggunakannya untuk menghadang monster tersebut. Namun tindakannya malah membuat si mumi terjatuh ke dalam lubang neraka. Beberapa saat kemudian terlihat Ted yang sedang bersiap-siap untuk menghadiri acara penghargaan atas tablet yang berhasil ditemukannya. Hal itu pun seakan menjadi mimpi baginya, karena untuk yang pertama kalinya dia diakui sebagai seorang arkeolog. Namun Ted mulai merasa ada yang tidak beres di saat menyadari kalau si mumi sudah terjatuh ke dalam lubang neraka. Dan benar saja, semua itu ternyata hanyalah sebuah ilusi, yang mana tablet itu berusaha merasuki pikiran Ted dengan semua impiannya. Di waktu yang sama terlihat si mumi yang berlari ke arahnya. Sekuat tenaga Ted melawan kekuatan jahat yang merasuki pikirannya. Perjuangannya pun tidak sia-sia. Dia kembali tersadar dan langsung melempar tablet itu ke dalam lubang neraka. Seketika saja lubang itu pun langsung tertutup, bersamaan dengan si mumi dan hewan peliharaan Ted yang kembali ke wujud semula. Dengan cepat mereka keluar dari tempat itu yang perlahan mulai runtuh. Sesaat kemudian polisi mendatangi mereka. Namun kali ini bukan untuk menangkap Ted. Para arkeolog ternyata sudah menjelaskan semua yang terjadi. Mereka malah berterima kasih karena Ted sudah menghancurkan tablet tersebut. Para arkeolog kemudian meminta Ted untuk kembali bergabung dengan tim mereka. Dengan halus Ted menolak ajakan tersebut, sebab dia kini sudah mempunyai timnya sendiri. Dan film pun berakhir. Baiklah teman-teman, sekian alur cerita Ted the Explorer yang ketiga. Semoga kalian terhibur dengan cerita yang saya bawakan. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.